halaman 11 Iya. halaman 11 Iya. wa yajibu alaihi ayyata'allama ma yajibu alaihi tarkuhu. Itu kalimat itu halaman 11. Wa yajibu dan wajib alaihi atasnya, atas seorang muslim yang mukallaf ayyata'allama untuk mempelajari ma yajibu alaihi sesuatu yang wajib atasnya wa yajibu alaihi ayyata'allama ma yajibu alaihi, wajib atas orang tersebut muslim mukallaf untuk belajar sesuatu yang wajib atasnya, tarkuhu untuk dia tinggalkan. Kemarin kan kita mempelajari tentang ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Pertama yang fardu ain itu masalah syahadatain kan. Kemudian masalah sholat dan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau kita nak sholat, maka kita wajib untuk belajar ilmu sholat. Kalau kita nak umroh, nak haji, maka kita wajib belajar manasik. Kalau belum umroh, belum haji, belum nak, maka belum wajib. Nah, selain dia wajib mempelajari tentang ibadah, dia juga wajib untuk mempelajari tentang segala sesuatu yang wajib untuk dia tinggal ke. Kalau ibadah kan yang wajib untuk dia gawi ke. Nah, fardu ain kita belajar. Nah, itu juga dia wajib belajar segala sesuatu yang wajib untuk dia tinggal ke. Artinya minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat. Nah, selain wajib dia belajar ibadah, dia juga wajib belajar ilmu tentang maksiat. Ala mamaril ayami bihasabi ma tamassu ilaihil hajah. Ala mamaril ayam, dia belajar tentang ilmu maksiat ini tergantung dengan sesuai dengan berjalannya waktu. Ala mamaril ayam bihasabi ma tamassu bihil hajah, sesuai dengan kebutuhannya dia. Artinya apa belajar ilmu maksiat ini? Dia belajar ilmu maksiat supaya dia tahu bahwa ini nih maksiat, sehingga dia tinggal ke. Banyak wong yang dionyo itu melakukan maksiat dan dia tidak tahu bahwa itu tuh maksiat. Maksiat ini kan kalau secara bahasanya tuh segala sesuatu yang dilarang Allah. Nah, yang dilarang Allah ini bagi wong awam, seperti apa? Misal minum homer, yang haram itu Tapi sebenarnya ada yang lebih dalam lagi itu, seperti riya, seperti sombong, hasud, itu kan yang haram juga. Nah, mungkin kita atau wong awam tidak tahu bahwa misalnya kalau sedekah tuh dengan riya, maka tidak diterima Allah. Dia tidak tahu kan? Nah, maka dia wajib untuk belajar. Ini wajib untuk belajar. Naam. Fa in khatara bibalihi syakkun. Kalau khatara bibalih, terlintas di dalam hatinya syakkun, keraguan, fi mu'taqadati, di dalam i'tiqadnya, wajaba alaihi, maka wajib atas orang tersebut al khaudu fi ta'allum wan nadhar bi qadri ma yuzilu syak. Wajib atas orang tersebut untuk al khaudu, untuk mendalami, fi ta'allum, di dalam belajar, wan nadhar, dan di dalam bertafakur, bi qadri ma yuzilu syak, sesuai dengan sekadar untuk menghilangkan keraguannya dia. Artinya misal, kalau ada wong yang masih ragu tentang salah satu daripada sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Kan kemarin kita tahu bahwa sifat wajib kita wajib belajar sifat 50 kan. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil, yang jaiz satu. Yang jaiz satu kan. Nah, kalau dia ragu salah satu sifat yang wajib, entah bagi Allah ataupun entah bagi Rasul, maka dia wajib untuk datang mendalami tentang ilmu
sifat wajib tadi sehingga keraguannya hilang ya. Nah, kalau dia tidak belajar maka dia berdosa. Nah, wa ta'allumul ilmi alladzi bihin najatu anil muhlikati wal fauzu bid darajat wa tahsiluhu aidan fardun alaih. Wa ta'allumul ilmi, mempelajari ilmu, alladzi bihin najatu, yang dengan ilmu tersebut dia bisa selamat, anil muhlikat, dari segala sesuatu yang mampu untuk membinasakan dia, yaitu maksudnya maksiat ya, maksiat. Wal fauzu bid darajat, wal fauzu bid darajat, dan dengan ilmu dia bisa fauzu, dia bisa mendapatkan keberuntungan, bid darajat, dengan derajat yang tinggi. Mempelajari ilmu, yang dengan ilmu dia bisa selamat, yang dengan ilmu dia bisa beruntung. Wa tahsilu aidan fardun alaih, dan mendapatkan ilmu tersebut juga hukumnya fardu. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan kita selamat dunia akhirat itu wajib untuk kita belajar. Wa ma wara'a dzalik minal ulum fardu kifayah la fardu ain. Selain ini daripada ilmu hukumnya fardu kifayah la fardu, bukan fardu ain. Nah, jadi intinya kalimat yang ditutup oleh Imam Ghazali nak membedakan ilmu yang wajib untuk kita cari, untuk kita pelajari atau tidak wajib. Pembedanya apakah ilmu tersebut menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Kalau memang itu sebab keselamatan kita di akhirat, maka hukum kita belajar ilmu itu fardu ain. Apa sebab kita selamat akhirat? Ibadah. Berarti ilmu tentang ibadah wajib. Apa sebab kita selamat akhirat? Jauhi maksiat. Berarti mempelajari maksiat itu wajib. Nah, apa sebab kita sama akhirat? Menguatkan syahadatain. Berarti belajar ilmu tauhid sifat 50 wajib. Selain itu hukumnya fardu kifayah. Nah. Jadi minta maaf, apa gato-gato kalau majelisnya itu selain ilmu fikih, selain ilmu fikih, bahkan ilmu fikih pun belum tentu fardu ain. Kadang-kadang fardu kifayah. Ya benar. Kadang-kadang kadang-kadang. Beda kalau misalnya ilmu fikih yang dimaksud belajar sholat, najis. Cak kemarin cawisan tentang najis kan? Artinya najis itu wajib kita belajar. Hukum mempelajari ilmu najis fardu ain. Fardu ain. Nah. Sudah. I'lam anna darajatil ulum biqadri qurbiha min ilmil akhirati wa ba'd min alamil akhirati wa ba'daha, fakama anna uluma syar'iyyat tafdulu ala ghairiha minal ulum, fal ilmu alladhi yata'allaq bihaqa'iqi syar'iyyat yafdulu ala ma yata'allaq bi dhawahiril ahkam. Naam. I'lam, ketahuilah, anna darajatil ulum, derajat ilmu, biqadri qurbiha, itu tergantung dengan kadar pendekatan dia, min alamil akhirah, dengan alam akhirat, wa ba'daha, dan setelah daripada alam akhirat. Jadi bukan wa ba'daha, wa bu'diha, atau jauh dari alam akhirat. Jadi maksudnya ini, ilmu itu galau-galau bagus. Tak kata ilmu itu yang tidak bagus. Cuma semakin dia mendekatkan kita kepada akhirat, maka kebagusan ilmu itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan ada ilmu yang manfaat tapi tidak dekat ke kita ke alam akhirat. Jadi segala majelis bagus. Nah, antum kalau tahu ini, Ustaz, di sini dalam malam Senin misal, sama-sama malam Senin, sama-sama habis maghrib atau sama-sama habis isya, sama-sama di Palembang. Nah,
Mano majelis yang perlu ana hadiri. Bukan yang perlu, yang wajib ana hadiri. Ya antum yang tahu. Pertama antum pilih yang fardu ain dulu satu. Oh alhamdulillah sudah kalau. Nah, sekarang yang kedua. Seluruh fardu ain majelis yang ada pas malam itu dak kate fardu ainnya. Anggaplah fardu kifayah atau anggaplah sunnah. Anggaplah sunnah. Nah, sekarang mana dari majelis tadi yang kira-kira lebih besar potensinya untuk mendekatkan kita ke alam akhirat? Oh, sano. Oh, sini. Berarti yang mana yang pembahasannya lebih ini hadir di situ. Ini kata Imam Ghazali. Jadi ilmu tuh bagus. Segala ilmu bagus, tapi yang mendekatkan kita ke alam akhirat itu lebih bagus. Derajatnya lebih tinggi. Naam. Fakama anna ulum syar'iyyah tafdulu ala ghairiha minal ulum, maka sebagaimana ilmu syar'iyah, ilmu syar'i itu tafdul ala ghairiha, itu unggul daripada selain ilmu syariat. Minal ulum, daripada ilmu teknologi, ilmu apa bae. Kalau dibandingkan ilmu syariat, nomor satu ilmu syariat. Bukan berarti teknologi tak pacak mendekatkan kita kepada Allah, bisa. Dari teknologi kita bisa tafakur. Dari misalnya ada wong ahli kimia, ahli kedokteran terserah, ahli medis. Dari itu bisa tafakur dekat dengan Allah, bisa bae. Bisa kan? Artinya dia ada potensi untuk dekat dengan Allah. Tapi sebesar apa potensi ilmu, tidak bisa mengalahkan potensi ilmu syariat. Makanya disebut ilmu syariat lebih unggul dibandingkan ilmu selain ilmu syariat. Fal ilmu alladzi yata'allaq bi haqa'iqi syar'iyyah yafdulu ala ma yata'allaq bi zawahiril ahkam. Fal ilmu alladzi yata'allaq yang berkaitan bihaqaiqi syar'iyyah dengan hakikat syariah. Ini wong hakikat ini. Wong hakikat. Jadi jangan salah paham. Ilmu yang berkaitan dengan hakikat syariah yafdul, itu lebih unggul ala ma yata'allaq bi dzawahiril ahkam, daripada ilmu syariat yang sebatas membahas tentang zahir hukum. Salat ada zahir, ada salat zahir, ada salat batin. Puasa mah itu juga, zakat mah itu juga, seluruh ibadah ada zahir ada batin. Maka ilmu zahir yang dibahas di dalam ilmu fikih itu dibandingkan ilmu lain, ilmu fikih lebih afdol. Tapi begitu pembahasan tentang ruhnya salat, ruhnya puasa, ruhnya zakat yang dibahas di dalam ilmu tasawuf, itu lebih mulia, lebih unggul dibandingkan ilmu syariat yang zahir. Nah, bukan berarti tidak perlu dipelajari. Perlu juga. Perlu. Bahkan fardu ain. Fardu ain wajib. Jadi jangan kita langsung step lompat. Imam Ghazali kan pelan-pelan. Ilmu ini bagi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, zahirnya itu fardu ain. Nah, kemudian ketika zahir ini sudah kita lengkapi, maka mempelajari ilmu tasawuf juga hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena menyangkut daripada terima atau tidak terimanya ibadah. Nah, kalau ini dikomben ke kita banding ke mana yang afdol? Ilmu tasawuf, ilmu yang menyangkut tentang hakikat daripada syariah. Naam. Fal faqih yahkum ala zahir, maka orang ahli fikih. Fal faqih, wong yang ahli fikih, yahkum, memutuskan, ala zahir, dari sisi zahir, bisihah wal fasad, apakah ibadah itu sah atau fasad atau tidak sah, rusak. Apakah ibadah ini sah atau tidak sah, itu pandangan wong ahli fikih. Wa wara'ahu ilmun yu'raf bihi kaunul ibadah makbulah au mardudah. Nah, wa wara'ahu, dan di balik ilmu fikih, ilmun, ada ilmu yu'raf bihi yang
diketahui dengan ilmu tersebut kaunul ibadah, posisi ibadah yang dilakukan makbulah atau mardudah, apakah Allah terima atau Allah tolak. Wadzalika min ulumus sufiyah, dan itu yang disebut dengan ilmu sufi atau ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf alam sayati yang akan kita bahas. Naam. Jadi urutan-urutannya sangat rapi disampaikan oleh Imam Ghazali. Kalau kita sebagai wong Islam, pertama wajib belajar ilmu tauhid, belajar tentang sifat 50. Habisnya wajib belajar tentang ibadah, habisnya wajib belajar tentang apa yang diharamkan. Setelah itu belajar sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kadang-kadang fardu kifayah belajar ilmu tadi, bisa juga kadang-kadang menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Nah, kemudian setelah kita tahu yang mana fardu ain, yang mana yang fardu kifayah, yang mana yang sunnah, maka beliau ngomong derajat ilmu itu beda-beda. Yang mana yang paling dekatkan inti kepada Allah, itu yang ilmu yang paling afdol. Maka beliau dari kalimat inilah beliau mengatakan ilmu tasawuf itu lebih afdol dibandingkan ilmu fikih. Kenapa? Karena kalau fikih batasannya cuma satu idaknya zahir dunia baik. Tapi kalau ilmu tasawuf terima atau idaknya ibadah di sisi Allah. Nah, memang kan Imam Ghazali awal-awalnya beliau adalah ahli fikih yang kemudian bahasanya itu berhijrah menjadi wong ahli sufi, ahli tasawuf. Nah, wal ulama al masyhurun alladzina ittakhadhan nasu madzahibahum waqtadau bihim kanu qad jama'u baina ilmil fiqhi wa baina ulumil haqaiqi wa bainal amali biha. Kalimat mantap ini. Wal ulama, dan ulama al masyhurun yang terkenal, alladzina yang mana ittakhadhan nasu orang-orang mengambil madzahibahum madhab ulama tersebut waqtadau bihim dan menjadi pengikut ulama tersebut. Siapa ulama yang terkenal? Ada empat madhab. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali kan. Nah, ulama yang terkenal tadi kanu mereka qad jama'u telah mengumpulkan telah menggabungkan baina ilmil fiqih antara ilmu fikih wa baina ulumil haqaiq dan ilmu hakikat. Jadi jangan salah paham. Imam Syafi'i semisal, jangan kita rendahkan. Imam Syafi'i itu Ida hebat, masih hebatlah Imam Ghazali. Ida kata Imam Ghazali, seluruh imam mazhab itu mereka telah menggabungkan antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Bahkan bukan sekadar menggabungkan ilmunya, wal amal bihi. Mereka juga mengamalkan antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Naam. Wa innama yu'raf zalika bil kashfi an ahwalihim wa nagli agwalihim. Wa innama yu'raf, dan kita bisa wa innama yu'rafu, bisa kita ketahui bahwasanya para ulama itu adalah orang yang menggabungkan antara ilmu zahir dengan ilmu batin bil kashfi, dengan cara kita membuka an ahwalihim, cerita-cerita mereka, wa nagli agwalihim, dan ucapan-ucapan mereka. Tak baca kita langsung menghukumi Imam Syafi'i itu ulama zahir. Tidak. Inti pelajari dulu kisah beliau. Inti jingok dulu ucapan-ucapan beliau. Ternyata beliau itu ahli ibadah. Ternyata beliau itu ahli tasawuf. Tasawuf bukan cuma ahli fikih. Banyak wong ahli fikih tapi tidak ahli ibadah. Ahli fikih tapi tidak ahli tasawuf. Imam Syafi'i ahli ibadah. Selain ahli fikih, ahli tasawuf. Dari mana taunya? Baca managibnya. Dari mana taunya? Dijingok dari kalam-kalamnya, ucapan-ucapan beliau. Wahum khamsah,
Kata Imam Ghazali, madhab itu ada limo, meskipun yang sikot itu sudah bahasa itu sudah tidak terpakai ya. Asy-Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad bin Hambal wa Sufyan Ats-Tsauri. Sikok lagi Sufyan Ats-Tsauri. Ingat ditambahannya be, Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihim. Naam. Wa kullu wahidin minhum kana 'abidan. Setiap daripada limo tadi, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Sufyan Ats-Tsauri, kana 'abidan adalah ahli ibadah, zahidan ahli zuhud, aliman ahli ilmu fi ulumil akhirah, di dalam ilmu akhirat. Kama kana aliman, sebagaimana mereka adalah orang alim bi ulumil fiqhi zahir, dengan ilmu fikih zahir alladzi yata'allaq bi masalihil khalqi, yang mana berkaitan dengan maslahat manusia pas hidup di dunia. Naam. Wa kanu yuriduna bi jami'i ulumihim wajhallah, dan mereka yuridun menginginkan bi jami'i ulumihim, dengan memiliki ilmu dari apa yang mereka miliki tadi, ilmu fikih, ilmu batin, wajhallah, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Fahadhihi khamsu khisalin. Ini adalah 5 sifat. Apa dia? 5 sifat. 1 abidan, zahidan, aliman fi ulumil akhirah, aliman fi ulumil zahir, sikok lagi ikhlas. Jadi apa Imam Ghazali ngomong, sifat 5 yang wajib untuk dimiliki oleh seorang ulama. Kalau nak dikatakan ulama akhirat, apa dia? 1 abidan, wajib ahli ibadah. Yang kedua, zahidan, wajib zuhud. Kalau ada orang pintar tapi tak ahli ibadah, dia pintar be. Yang kedua, zahidan, wong zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin. Zuhud itu tidak cinta dunia, zuhud. Naam. Kemudian aliman fi ulumil akhirah, berilmu dengan ilmu akhirat, ya. Kemudian aliman bi ulumil fiqh zahir, ilmu fikih zahir, ya. Nah, yang terakhir apa dia? Ikhlas lillahi ta'ala. 5 sifat ini, 5 sifat ini. Fahadhihi khamsu hisal, maka 5 sifat yang tadi disebutkan, ittaba'ahum fuqahaul asri min jumlatiha fi khoslatin wahidatin wahiyat tashmir wal mubalaghah fi tafari'il fiqhi li'annal khisala arba' la tasluhu illa lil akhirah wa hadhil khoslatil wahidah tasluhu lid dunya wal akhirah wa nahnu nuridu min ahwalihim ma yadullu alal khisalil arba'. Apa kata beliau? Fahadhi khamsu khisalin, maka 5 sifat, ittaba'ahum, diikuti, fuqahaul asri, oleh ahli fikih zaman sekarang ini, min jumlatiha, daripada apa namanya yang diikuti, fi khoslatin wahidah, cuma sikok yang dipeloi. Wa ya tashmir, dari 5 sifat tadi yang dipeloi oleh ulama zaman sekarang itu cuma sikok. Apa dia? At-tashmir wal mubalaghah fi tafaril fiqh. Mereka cuma tashmir, semangat belajar be. Semangat belajar, semangat ini be. Tapi untuk yang itunya tidak. Ada melo-melo. Li'anna khisala arba' la tasu ila al-akhirah. Sisanya yang 4 sifat yang apa? Abidan, aliman, kemudian zahidan, aliman fi ulumil akhirah. Sifat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Yang nomor 4 tidak. Ikhlas. Nomor 5, Nomor 4 tidak. Yang nomor 4 mereka peloi nomor 4 be.
Fikih zohir semangat luar biasa. Cuma kalau zahidan, abidan, aliman fi ulumil akhirah, ikhlas lillahi ta'ala tidak diikuti. Nah, apa makanya li anal khisal arba la tasu ila lil akhirah. Khisal arba la tasu ila lil akhirah. Cuma dipantas untuk diikuti oleh ulama akhirat. Naam. Wa hadhihi khoslatul wahidah tasluhu lid dunya wal akhirah. Adapun yang sifat nomor 4 tadi apa nomor 4? Memiliki ilmu fikih zohir itu bisa dunia bisa akhirat, tergantung niat. Tergantung niat. Nah, jadi apa namanya? Beliau mengklaim kata Imam Ghazali kalau banyak sekarang ulama-ulama ini banyak. Cuma yang dipeloi cuma sifat yang nomor 4B, nomor 1, nomor 2. Nah, ini Imam Ghazali mengkritisi bukan ulama, tapi termasuk beliau lewe. Maksudnya ini kan beliau ini kan bahasa itu taubat. Taubat capek, udah berdebat, hobi berdebat ilmu fikih ini. Jadi mana saya dewe? Aku dulu ketika sibuk dengan ilmu fikih, hobinya berdebat, hobinya ngalah-ngalah wong. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara ada kati abidan, zahidan ini. Makanya beliau ini bukan nak nguyoi wong, bukan. Dan nasihat untuk itu. Sekali berulama masih bisa terpeleset, apalagi kita yang bukan ulama. Jangan kita malah salah. Oh, artinya ulama itu belum tentu bersih juga ternyata. Nah, jangan tuh nguyoi ulama. Ulama beda bersih, apalagi kita yang bukan ulama. Ya, naam. Maka hati-hati. Wa nahnu nuridu min ahwalihim ma yadullu ala hadhil wisalil arba. Maka insyaallah kata Imam Ghazali, setelah ini kita akan sedikit membuka managib, kisah riwayat hidup daripada imam madhab supaya kita tahu bahwasanya mereka ini punya ibadah yang luar biasa, punya zuhud yang luar biasa, ilmu akhirat dan ikhlas lillahi ta'alanya luar biasa. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.